Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua fans penggemar buku harian seorang istri dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya di channel BHSI Official yang akan membahas alur cerita buku harian seorang istri episode malam ini dan selanjutnya, yang pastinya semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. Dan pastinya kita akan dibuat darting oleh tingkah laku pemeran antagonis. Di episode kali ini terlihat Bu Farah yang sedang menghubungi semua direktur perusahaan dan mengatakan bahwa Buana Corp akan mengikuti semua tender yang diadakan. Karena Bu Farah merencanakan agar besok Dewa sibuk seharian dan tidak akan bisa menghadiri acara di yayasan Ani, dan Dewa pun tidak akan bisa bersama dengan Nana. Setelah itu Bu Farah pun menghubungi Tante Saras dan mengatakan bahwa Cornelia harus bersiap-siap untuk mengatur semua jadwal meeting besok karena Dewa dan Cornelia akan sibuk seharian dengan meetingnya. Tante Saras pun senang mendengarnya karena Cornelia tidak akan bisa bertemu dengan Fajar, dan juga Dewa tidak akan pernah bisa bertemu dengan Nana. Dan Roni pun melihat Bu Farah yang sedang menelpon Tante Saras, dan Roni pun mengatakan kenapa Mama Farah baik-baik saja, seharusnya Fajar telah menerima kaset video yang telah aku kirim, dan melihatnya kalau Bu Farah lah yang membakar rumah mamanya. Seharusnya Fajar dendam kepada Bu Farah. Roni pun menemukan rencana baru untuk Bu Farah. Dan di saat Bu Farah sedang asik-asiknya menelpon Tante Saras, Bu Farah pun dikejutkan dengan teror. Dan Bu Farah pun sangat terkejut. Begitupun Tante Saras. Ada apa ini, Mbak? Bu Farah pun mengatakan ada yang melempar batu ke arah kamarnya. Dan Bu Farah pun segera mengambilnya dan membacanya bahwa di dalam teror tersebut mengatakan, jangan pikir saya tidak tahu kalau kamu sudah membakar rumah mama saya. Selama ini saya diam saja. Mulai sekarang hidup kamu tidak akan tenang dan pastikan kamu akan menderita. Di saat itu terlihat Bu Farah sangat shock melihat apa isi kertas tersebut dan mengatakan bahwa Fajar telah mengancamnya dan menerornya. Tante Saras pun sangat terkejut mendengar kalau Fajar sudah meneror Bu Farah. Sementara itu Roni sangat senang karena rencananya berhasil, dan Roni pun merencanakan akan meneror Tante Saras juga agar Tante Saras semakin benci kepada Fajar. Dan di sisi lainnya terlihat Dewa dan Nana sibuk memilih barang bekas sumbangan dari warga untuk yayasan. Dan Nana pun melihat barang-barang bekas tersebut yang masih bagus semua. Sementara itu Tony melihat keadaan di sana, dan Tony berencana untuk memberikan boneka tersebut. Namun Tony menunggu waktu yang tepat, dan di saat itulah ada salah satu warga yang lewat dan akan menyumbang. Tony pun menitipkan boneka yang isinya adalah bom. Dan di saat itulah Pak Nopal melihat Tony, dan Pak Nopal mengingat bahwa itu orang yang telah membakar rumah Nana. Pak Nopal pun segera pergi untuk memeriksanya sedang apa dia di sini.
Dan di saat itu Dewa pun melihat Pak Nopal pergi, dan Dewa pun merasa curiga dan beralasan akan mencari kardus karena barangnya masih banyak dan belum disortir. Dan Pak Nopal pun segera menemui Tony dan mengatakan, "Sedang apa kamu di sini? Sedari tadi saya perhatikan kamu sedang mengamati rumah Nana." Dan Tony pun tiba-tiba langsung menyerang Pak Nopal. Dan di saat itu juga Dewa datang dan mengatakan, "Sedang apa kamu di sini, Tony?" Pak Nopal pun sangat terkejut karena Dewa mengetahui siapa Tony sebenarnya dan mengatakan bahwa Tony adalah mantan anak buah Kelvin. Dan sekarang Tony adalah anak buah siapa saja yang mau menyuruhnya asal mendapatkan upah, termasuk Ibu Parah. Dia pun berkata kepada Pak Nopal bahwa sebenarnya malu untuk mengakuinya, tapi itulah kebenarannya. Pak Nopal pun berpikir, kalau tidak ada yang menyuruhnya, buat apa dia di sini? Pasti ada seseorang yang menyuruh Tony untuk mengintai rumah Nana dan juga Dewa. Dewa dan Pak Nopal pun menghajar habis-habisan Tony agar Tony mengakui siapa yang menyuruhnya. Namun Tony diam saja, dan Tony pun mengingat kalau Bu Parah pernah mengatakan siapapun yang menghajarnya akan dibayar 1 juta dalam 1 pukulan. Pak Nopal dan Dewa menghajar habis-habisan Tony supaya Tony mengakui siapa yang menyuruhnya. Tony pun hanya diam saja, dan Tony berhasil melarikan diri dari Pak Nopal dan juga Dewa. Di saat Dewa ingin mengejar Tony, Pak Nopal pun melarangnya. Dan di saat itulah Dewa mengatakan, "Kenapa Pak Nopal sungguh perhatian kepada saya dan juga Nana? Ada apa sebenarnya? Dan siapa Nana buat Pak Nopal?" Pak Nopal pun sudah menegaskan berkali-kali bahwa Nana sudah dianggap seperti anak kandungnya sendiri, karena Nana adalah anak Bu Diana. Dan Pak Nopal mengatakan, "Daripada kamu sibuk dengan pertanyaan ini berkali-kali, lebih baik kamu jagain anak istri kamu. Karena dari tadi saya memperhatikan orang ini. Kalau tidak ada niat jahat, buat apa dia di sini?" Dewa pun berpikir, ada benarnya apa yang dikatakan oleh Pak Nopal. Setelah itu Pak Nopal dan Dewa pun memeriksa di sana. Adakah barang yang mencurigakan? Pak Nopal pun mengatakan kepada Dewa bahwa sekarang kita harus berhati-hati. Sementara itu di adegan lainnya terlihat Tante Sarah sangat cemas dengan Cornelia karena Cornelia belum ada kabar sama sekali. Dan di saat itu juga Tante Saras dikejutkan oleh teror batu. Dan isi teror tersebut mengatakan bahwa jangan berani-beraninya melarang aku berhubungan dengan Cornelia. Kalau tidak kamu akan celaka. Dan di saat Fajar dan Cornelia baru sampai ke kontrakannya, Tante Saras pun langsung menampar Fajar dan mengatakan bahwa berani-beraninya kamu mengancam saya. Dan Tante Saras pun mengatakan jangan pernah dekatin lagi Cornelia, karena sampai kapanpun saya tidak
akan merestuinya. Dan di saat itu juga terjadilah pertengkaran antara Tante Saras dan Cornelia. Apa yang akan terjadi selanjutnya yang tentunya akan semakin menarik lagi untuk kita saksikan. Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron Buku Harian Seorang Istri hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.